Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'ahu hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Bapak, Ibu, adik-adik jemaah rahimakumullah, malam ini kita akan membahas tentang puasa dan kesabaran. Bahwa sabar itu adalah pondasi yang besar, pondasi yang paling penting di dalam setiap akhlak yang mulia. Setiap akhlak yang indah dan merupakan tanda menghindarinya dari segala akhlak yang jelek. Dari sini saja, Bapak, Ibu, adik-adik, kita dapat mengetahui bahwa sabar itu akan menjadikan indah akhlaknya seseorang dan akan menjadikan seseorang itu terjauhkan dari akhlak yang jelek. Lihatlah mereka ketika emosional, marah-marah, maka hilang keindahan dirinya. Tapi kalau dia tampak tenang, tampak sabar, tidak emosional, maka orang seperti ini terlihat bagus, terlihat simpatik dan empati, sehingga orang menjadi senang dengan dia karena dia memiliki kesabaran yang tinggi. Dan sabar itu adalah habasun nafs ala ma tukrih.
Dia menahan dirinya dari segala hal yang tidak menyenangkan. Sabar terhadap hal-hal yang tidak menyenangkan. Menahan diri. Ketika dia bisa menahan dirinya dari hal-hal yang tidak menyenangkan, yang mengganggunya, yang mengusiknya, maka dialah yang disebut sebagai orang yang sabar. Dan tujuannya dia bisa mencapai kesabaran itu karena dia mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Kalaulah kita semua seperti itu, Bapak Ibu, adik-adik, kalau kita seperti itu, maka kita termasuk orang yang tinggi kedudukannya di sisi Allah, karena mendapat ridha Allah, mendapat pahala dari Allah. Dan termasuk di dalam sabar tersebut adalah dia bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Termasuk hadirnya Bapak Ibu di masjid ini dalam rangka taat kepada Allah, mendengarkan kajian dengan khidmat, bersabar di dalam mendengarkan kajian, taat kepada Allah. Kemudian salat tarawih dan witir bersama imam, tidak ingin cepat selesai. Kalau kita mintanya imam ayatnya ayat pendek, apalagi ibu-ibu yang sudah tua-tua, tolonglah Ustaz, ayatnya pendek-pendek aja, karena kami nggak sanggup, kaki kami nggak kuat. Dan itu kita diuji apakah kita sabar di dalam mengerjakan salat tarawih ini, salat witir ini. Mengapa begitu Bapak Ibu? Karena tarawih itu sendiri artinya bersantai-santai. Kalau kita nggak santai-santai, pengennya cepat selesai. Padahal tarawih itu artinya bersantai-santai. Sebab itu Rasulullah dan sahabat setiap selesai sholat tarawih, jeda kepada rakaat tarawih berikutnya, itu Rasulullah dan sahabat duduk dulu. Yang mau baca Quran, baca Quran. Yang mau berzikir, berzikir. Yang mau minum, minum, dan sebagainya. Nanti sudah agak lama baru mulai lagi rakaat berikutnya. Jadi betul-betul terasa tarawihnya Rasulullah dan sahabat itu. Bukan seperti kita, suruh imam kebut, kalau bisa tembus 10 menit. Ya, kalau bisa tembus 10 menit. Padahal sahabat bersama Rasulullah tidak seperti itu. Bahkan pernah Rasulullah sendiri sholat tarawih, lalu di belakangnya datang Ibnu Mas'ud. Dikira Rasulullah selesai setelah Al-Baqarah itu mau rukuk. Lalu ternyata sambung lagi Ali Imran. Sambung Ali Imran.
Kemudian setelah itu mau rukuk, kata Ibnu Mas'ud, rupanya Rasulullah bukan mau rukuk setelah selesai Ali Imran, sambung lagi An-Nisa dan seterusnya, sampai akhirnya kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, saya nggak sanggup mengikuti Rasulullah yang sudah dijamin surga. Maka yang paling sabar itu adalah Rasulullah, karena dia sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Rasulullah lah orang yang paling sabar. Kita belum ada apa-apanya. Kita kalau bisa sholat itu secepat kilat. Makanya saya kadang-kadang nyindir teman saya yang sekantor. Ini sholatnya imam kita ini seperti jet tempur ini, kata saya. Ini bukan jet tempur lagi, ini udah melebihi jet tempur secepat kilat. Jadi di mana letak kita sabar di dalam ketaatan kita kepada Allah? Kalau sholat saja pengen cepat selesai. Kemudian yang kedua, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Banyak di antara kita tidak sabar dari meninggalkan maksiat. Ya, seperti bagi laki-laki, dia berzina. Dia tidak sabar dari syahwat kepada wanita, sehingga dia jatuh ke dalam zina. Atau maksiat, perempuan suka mengumpat suami, tidak pernah bersyukur atau kurang bersyukur dari apa yang suami ada. Pokoknya suami itu kurang aja, nggak pernah suami itu positif. Apalagi pas suami tidak ada duit. Ketika suami tidak ada duit, habislah suami itu, dimaki-maki, diumpat-umpat. Ini maksiat. Ya, maksiat ini ibu-ibu. Jadi hati-hati, lisan, kelemahan perempuan ada di lisan. Kelemahan laki-laki, syahwat kepada wanita. Kelemahan perempuan ada di lisan. Jadi kalau dia nggak bisa menjaga ini, dia nggak bisa meninggalkan ini, berarti dia belum sabar. Belum sabar lagi, laki-laki atau perempuan itu. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap ketetapan Allah, takdir Allah. Dan yang dinamakan takdir itu, kalau yang baik itu dari Allah. Tapi kalau yang jelek itu bukan dari Allah. Dan banyak manusia sekarang ini, umat Islam, mengaku muslim, mengaku muslimah, tapi tidak paham akidah yang benar. Dia tidak paham. Dianggapnya dia masuk penjara, ini takdir Allah. Bodoh. Dan jelas dia buat video, videonya video mesum, sehingga masuk penjara. Ya salah dia. Ngapa dia buat video mesum itu, video kesesatan itu? Jadi dia nggak ngerti agama, nggak ngerti akidah yang benar, dan nggak mau belajar. Sebab itu al khair kulluhu fiyadillah. Segala kebaikan itu semuanya itu di tangan Allah. Wasyarru laisa ilai. Sedangkan semua kejelekan
tidak bisa disandarkan kepada Allah. Ini akidah yang benar. Sebab itu kalau kita dapat luka, terantuk di tembok, terjatuh, terpeleset dan sebagainya, kecelakaan mobil, kendaraan dan yang lainnya, itu sebabnya bukan kita, bukan Allah, tetapi kita sebabnya. Tidak bisa disandarkan kepada Allah. Makanya ketika saya pergi ke suatu pedalaman, diutus untuk berdakwah, saya bilang kepada sopir, "Bang, jangan lewat situ bang, itu curam itu, kita cari jalan lain." Kalau kita tetap menempuh itu bang, habislah kita. Kenapa? Karena kita menjemput takdir buruk kita disebabkan kesalahan kita. Udahlah jalannya licin, curam, bahaya, kita putar balik cari jalan lain. Sabar. Siap Ustaz? Kita putar balik Ustaz. Alhamdulillah selamat. Jadi ketika kita sudah berusaha dan berdoa, lalu terjadi juga yang jelek, itulah takdir kita yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus bisa menerima takdir yang jelek itu, yang menyakitkan itu, kita harus bisa menerimanya. Bapak Ibu, adik-adik jemaah rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Nabi SAW itu bersabda, apa kata Nabi? Saumu syahris sabar wa salasa ayyam min kulli syahr saumud dahar. Kemudian dari riwayat Al-Bazzar di dalam musnadnya dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya yang sahih, saumu syahris sabar wa salasa ayyam min kulli syahr yadhhabna biwaharis sadar. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari Al-Bahili radhiyallahu an, bahwa Nabi SAW mengatakan kepada sahabat Nabi Al-Bahili radhiyallahu an, sum sahrus sabar wa salasa ayyam minas syahr. Jadi Rasulullah SAW mengatakan bahwa Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat, berpuasalah di bulan sabar. Berpuasalah di bulan sabar. Karena itu adalah puasa yang akan menjadikan dia diampuni dosanya, dan bagaikan puasa sepanjang masa. Shaumud dahar, yaitu puasa sepanjang masa. Maka 3 hadis ini, Bapak Ibu, adik-adik, 3 hadis yang kita bacakan ini, bahwa Nabi SAW mensifati bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu syahrus sabar. Dek, bulan Ramadan itu syahrus sabar, adalah bulan kesabaran. Makanya biasakan kalau mau ilmu lihat ustaz. Tapi kalau gitu-gitu nanti nggak paham apa yang ustaz sampaikan. Jadi
Apa kata Rasulullah? Dari 3 hadis itu bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrus sabar, yaitu bulan sabar. Bahwa kita selama menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini, kita diuji kesabarannya. Pertama, kesabaran kita istiqomah membaca Al-Quran. Seperti kemarin saya belum masuk kampus, saya bisa ba'da zuhur di masjid menyendiri selama lebih kurang 1 jaman lebih, selesai 1 juz. Nah ini gara-gara sibuk di kampus. Mulai hari ini pagi sudah ke kampus, sore baru pulang, baru sempat lagi baca. Ini diuji, apakah nanti pulang sampai di rumah bisa baca 1 juz? Itu baru Quran, Bapak Ibu, adik-adik. Itu baru Al-Quran. Belum lagi sholat sunnah rawatib, sholat sunnah duha, sholat sunnah tarawih dan witir, sholat sunnah yang lainnya. Belum lagi memperbanyak doa. Apakah kita sudah banyak membaca doa mulai kemarin sampai tadi? Apakah besok dan seterusnya? Apakah kita sudah banyak baca doa? Padahal diantaranya adalah keutamaan mereka yang berpuasa di bulan Ramadan ini, Allah akan kabulkan doanya. Dan disunnahkan memperbanyak doa. Apa dek? Memperbanyak doa. Itu makanya perhatikan. Kalau adek belajar seperti ini dek, ini Ustaz kasih tahu. Kalau belajar seperti ini sampai tua gak akan paham. Gimana bagusnya? Ustaz dosen loh. Ustaz mau kasih tahu kalian. Kalian kalau mau berhasil belajar, kalian tuh duduk rapi, dengarkan. Duduk rapi menghadap ke Ustaz. Bukan muter-muter. Lalu apa yang didengar catat semampunya. Tapi nyimak, lihat wajah Ustaz. Itu baru bagus belajarnya. Tapi kalau adik seperti ini di SD sampai kuliah seperti ini, nggak akan berhasil menuntut ilmu. Buktikanlah, tidak akan berhasil menuntut ilmu. Karena Rasulullah ketika mengajar sahabat itu duduk rapi menghadap ke Rasulullah seperti pohon-pohon yang tenang, redup, tidak gerasa gerusu, dan menyimak betul apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Begitu para sahabat. Dan itu diuji kesabarannya. Ustaz hanya kasih tahu nih, ini masih kecil soalnya. Nanti sampai mati disambil oleh Allah nyawanya, nggak dapat ilmu sedikit pun kalau seperti ini cara belajarnya. Kasihan. Bapak Ibu yang saya muliakan dan adik-adik yang saya cintai, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanus biru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman. Jadi Allah katakan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian, isbiru wasabiru, dan buatlah diri itu kuat ditempah dengan
kesabaran. Artinya wasabiru itu di atasnya sabar. Isbiru itu bersabar. Wasabiru di atasnya sabar. Lebih sabar lagi. Warabitu, dan berjaga-jagalah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kalian mendapat kemenangan. Jadi di sini Bapak Ibu, kalau kita ingin menang itu sabar kuncinya. Kita diuji dengan pemimpin, sabar. Kita diuji dengan berbagai macam kondisi masyarakat yang jelek karena banyak maksiat, mulai dari pemimpinnya sampai bawahnya korupsi, curang, berbohong, berdusta, memanipulasi, mengintimidasi, pokoknya yang jelek semua. Maka kalau kita ingin menang, sabar. Tapi kalau di antara umat Islam ini ada yang tidak sabar, disinilah letak kalahnya umat Islam. Maka akan susah umat Islam itu menang kalau dia tidak sabar. Bahkan Allah katakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Perhatikan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi kalau adik susah belajarnya, apa yang dilakukan? Doa sama Allah, ya Allah, pintarkanlah otak saya Allah, lapangkanlah pikiran saya Allah, mudahkanlah hati saya untuk belajar menuntut ilmu ya Allah. Doa, minta tolong sama Allah. Wasta'in, kemudian sholat, berwudu, lalu sholat. Kita enggak, kita ada masalah malah stres. Kalau ada masalah malah stres, itu akhirnya kalah, setan yang menang. Jadi kalau ada masalah itu, kita sebagai umat Islam ini Bapak Ibu, kalau ada masalah jangan stres, nggak perlu stres. Jadi gimana? Langsung doa sama Allah, berwudu, lalu sholat 2 rakaat sampai Allah selesaikan masalah itu. Begitulah sebenarnya kunci kehidupan. Tahu nggak? Kalau nuntut ilmu itu mahal biayanya. Tapi ada orang yang dia bisa S2, S3 tanpa duit dari dia sendiri. Ada aja jalan, ada dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah bagi dia sampai dia bisa selesai S2, S3, sampai jadi profesor. Begitu juga kita kalau berusaha, berbisnis, bekerja dan sebagainya, maka kita doa sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita sholat dan memohon kepada Allah agar dimudahkan. Dan Allah katakan dalam ayat yang lain, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi berilah kabar gembira kepada mereka orang-orang yang sabar, yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi
rajiun. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu bukan untuk orang mati saja. Jadi tiap orang mati, tiap innalillahi wa inna ilaihi rajiun disangkanya orang mati. Padahal bukan itu saja. Bukan orang mati saja kita mengucapkan itu, tapi juga ketika ada musibah selain kematian atau bencana-bencana yang tidak kita duga-duga, maka kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan Allah katakan mereka itulah orang yang mendapat rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah yang ditambahkan hidayah kepadanya. Jadi kalau dia nggak sabar, Allah tidak akan beri hidayah. Allah tidak akan beri hidayah. Jadi kalau mau dapat hidayah adalah dengan sabar. Mudah-mudahan apa yang dibahas ini dapat bermanfaat bagi kita. Dan saya mohon maaf apabila terlalu lama. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas ini dapat menjadikan iktibar bagi kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.